Oke, halo semuanya. Eee, Iseng bikin video. Sebenarnya videonya ingin saya pakai untuk reminder lah ya, reminder eee, milestone hidup, eee, nah kebetulan juga videonya saya take bulan Mei awal, berdekatan dengan ulang tahun almarhum ayah saya ya. Huh, quite cukup cukup membuat saya sangat terpukul. Ayah saya meninggal pada tanggal 22 Maret 2024 malam hari. Bahkan di momen sampai saat ini pun masih tidak percaya kalau ayah saya sudah pergi meninggalkan kami ya, kami sekeluarga. Ini nggak tahu nih, saya ngomong ini nyampe nggak ya suaranya, tapi semoga suara nyampe lah ya. Saya ngerekam pakai device saya tanpa mic whatsoever. Ini kayaknya bakal saya masukin di Remonolog. Akan full berbahasa Indonesia karena ya bahasa Inggris aja saya belibet, apalagi bahasa Indonesia. Kebalik, bahasa Indonesia saja saya belibet, apalagi ketika saya berbahasa Inggris. Ada satu ungkapan ya, ini bahasa Inggris, never take anything for granted, dan itu benar-benar baru terasa quotesnya ketika saya ditinggal ayah saya gitu. It's a whole new life perspective sesudah kepergian ayah saya. Sedih, cukup terpukul. Kalau ditanyakan apakah perasaan saya bagaimana, saya nggak tahu. Mungkin seperti kalau emosi itu adalah sebuah spektrum warna, maka perasaan yang saya rasakan sekarang adalah hitam gitu, karena terlalu mix rasanya. Sedih, komposisi terbanyaknya sedih tentu saja. Ada sedikit marah karena bentuk penyesalan saya yang tidak pernah bisa dekat, atau yang tidak sedekat itu sama ayah gitu ya. Lega karena pada akhirnya ayah saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Dan ya itu 3 komposisi utamanya lah, tapi lebih besar di sedih. Dan sisanya ya campur aduk. Perasaan kosong ya, jadinya semua rasa itu ibaratnya kalau di mix jadi warna hitam gitu ya, dark, kosong gitu ya. Itulah yang saya rasakan. I feel like kinda dead inside right now ya, seperti mati dari dalam gitu ya. Jadi saya sudah balik melanjutkan kuliah saya yang bentar lagi selesai, insyaallah tepat waktu. Cuman sekarang ini dimana saya lewati hari-hari ya kosong aja rasanya. Mungkin kayak ada momen quote unquote berwarna, lucu, seru bersama teman-teman, tapi ketika saya sudah sendirian, saya sudah di kamar sendiri, it's gone, all of that gitu. Jadi ya cukup berat gitu. Saya tahu, saya percaya banyak teman-teman yang sebenarnya peduli, cuman saya nggak tahu ya, mungkin saya juga egois apa gimana. Saya apatis, whatever you name it. Jadi saya mungkin sinyal-sinyal kepedulian itu kadang nggak saya reach out ya. Jadi ini mungkin daily reminder buat saya juga ya, untuk never take anything for granted lah.
apalagi pertolongan Tuhan melalui teman-teman yang baik. Ini sebenarnya video juga sambil menasihati diri saya sendiri sih, jadi akan sangat ngalor ngidul. Hari ini cukup lucu ya, karena saya tidur, saya bermimpi bisa beribadah bersama ayah gitu ya. Ya vibes-nya sama seperti dulu nih, saya mau nangis. Menceritakan mimpi saja saya ingin menangis. Mimpi ayah saya. Mungkin mimpi itu kulminasi rasa penyesalan kali ya, jadi terbungkus dan terbawa menjadi sebuah mimpi. Saya bermimpi saya dilemparkan di masa lalu di H-1, ayah saya meninggal tanggal 21 gitu. Saya sholat bersama di mimpi itu. Setelah selesai sholat, ayah saya di mimpi saya tidak mampu menyelesaikan sholatnya karena terlampau sakit, jadi imamnya terlalu lama. Waktu itu di mimpi itu saya bersama ayah saya menjadi makmum, dan depannya seorang imam, saya tidak tahu, saya sudah tidak ingat apa-apa. Tapi kejadian besarnya di mimpi saya adalah seperti itu. Saya tidak mampu melanjutkan sholatnya. Saya sebelah saya sudah setengah tidak fokus, tapi saya paksakan selesai. Jadi detik itu saya selesai salam gitu sholat ya, dalam mimpi saya ya. Saya peluk ayah saya erat-erat. Cerita mimpi aja sedih ya. Tapi intinya di dalam mimpi tersebut saya sambil memeluk erat ya, saya bilang, after all, setelah semua yang sudah terjadi gitu ya, baik buruk, waktu saya bersama ayah saya, ya saya masih, at the end of the day I'm still your son gitu ya bahasanya. Saya masih menyayangi dan mencintai ayah saya, meskipun kita berdua sama-sama gengsi, kita berdua sama-sama selalu awkward aja ngomong kayak gitu, nggak pernah yang kayak cair, natural. Ya mungkin kami berdua gengsian lah ya, gengsi kami, ego kami sama-sama tinggi. Satu penyesalan, ya matanya udah merah batu. Ya jadi itu beberapa penyesalan ya mungkin ya, yang masih ada di alam bawah sadar gitu, dan akhirnya terbawa dalam kulminasi mimpi gitu. Dan ya, seperti yang saya bilang ya, it's never been like saya selalu punya relation yang mulus sama ayah saya gitu, enggak. Ya banyak hal-hal yang menyebalkan ya, saya bilang yang menyebalkan dalam hidup saya gitu, yang itu melibatkan ayah saya gitu. Tapi selebihnya saya tahu ayah saya bersama ibu saya adalah dua orang yang paling tulus mendoakan yang terbaik untuk saya, especially ketika mereka berdua bersama ibu saya, ayah dan ibu saya, menyelesaikan ibadahnya. Ketika mengangkat doa pasti mendoakan yang terbaik buat saya. Itu jadi yang saya cukup sedih gitu, cukup terpukul karena orang yang tulus menyayangi, mencintai saya, apapun bentuknya, dalam apapun wujud, atau seberapa mau kau lagi seberapa naik atau seberapa turunnya, ayah dan ibu selalu mendoakan yang terbaik. Itu yang
yang saya masih berat gitu, karena satu wali Tuhan gitu ya, bisa bilang ya, kalau di agama saya itu hilangnya di saat yang cukup krusial gitu. Aduh sorry ya buat video nangis. Ya selanjutnya kalau ngomongin kehidupan ya, mungkin biar nggak terlalu berlarut, saya coba alihkan untuk ke obrolan yang ingin saya obrolkan selanjutnya di video ya. Saya lebih mengapresiasi orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup, terutama yang masih bersama saya, yang membersamai saya. Lebih mengapresiasi teman-teman yang masih mau menemani saya, entah karena kondisi atau emang karena mereka do really care. Sorry, saya harus ngambil tisu nih. Maaf. Ya, benar-benar momen apa ya intinya. I try to enjoy every last second moment with some of my friends. Ya semoga teman saya juga menganggap saya teman ya, teman yang baik. Semoga teman dong, ada teman yang tidak baik ya. Semoga teman-teman saya menganggap saya teman yang baik juga, so they also can enjoy the every second the moment that we've been through together. Ya, kalau udah overwhelmed by emotion, kadang-kadang apa yang pengen sih omongin suka terlupakan gitu ya, terskip di kepala. Tapi harusnya enggak sih di video ini, karena saya sudah menyiapkan beberapa cheat sheet hal apa saja yang ingin saya omongkan. Balik lagi menanyakan tentang hal ihwal perasaan saya sekarang. Mungkin kalau orang ditanya apa kabar gitu ya, kalau berkabung itu bisa dijadikan sebuah jawaban, ya saya akan selalu bilang saya lagi berkabung gitu. Dan bagaimana saya membahasakan berkabung ya, kadang sudah terlalu emosional ya menangis ya, how I channel my mourning ya, my feel of mourn, rasa berduka saya. Kadang saya channelingnya, saya bengong, saya nggak tahu nih, terserah mau dibilang beat apa I couldn't care less. Saya dalam hati sambil bersolawat, sambil mencoba kirimkan bacaan Al-Fatihah untuk ayah saya. Dan kalau saya punya abundant energy, saya biasa ke musola kampus, atau mungkin di kamar, atau mungkin ke masjid dekat kontrakan saya di Bangkok. Saya ngaji, saya baca Quran, karena ya nggak tahu, biar rasa sedih saya jadi di channel ya, in channel gitu ya, biar rasa sedih saya tersalurkan ke hal-hal yang lebih positif lah. Cuman itu aja sih yang ada di pikiran saya sekarang. Dan kalau ngomongin membaca Quran ya, mungkin ini tebakan saya, mungkin ini juga cara yang almarhum ayah saya pakai dulu untuk berkabung saat ayah saya ditinggal oleh emak dan abangnya di kurun waktu yang tidak terlalu jauh gitu. Jadi ya mungkin ya, karena yang saya notice adalah ayah saya ketika ditinggal oleh abangnya,
beliau makin rajin baca Quran, yang mana it inspires me. So saya rasa membaca Quran adalah salah satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk selain berkabung, selain untuk diri saya sendiri, menenangkan hati saya yang sedang berkabung. Ya, that's how I pay respect to my parents lah, to my father who already passed away. Nah, ini kan sudah cukup panjang ngomongin berdukanya ya. Selain teman-teman yang baik ya, yang saya juga cukup bersyukur banyak support teman-teman sejauh ini. Saya juga masih punya ibu yang kuat, dan ya kami nggak bohong, kami juga kadang-kadang punya momen downnya sendiri-sendiri. Tapi yang saya coba lakukan adalah saya kuat dan menguatkan. Jadi menurut saya nangis itu, saya lebih prefer nangis daripada saya mengignore perasaan sedih saya. Makanya setiap saya bersedih, doa saya adalah agar saya supaya ditegarkan, bukan supaya rasa sedihnya hilang. Karena menurut saya every shape of pain gitu ya, segala bentuk dari rasa sakit, dan sedih kan juga bentuk rasa sakit ya, itu harus dihadapi, itu harus dihadapi. You have to face it. Yeah, that's what make you level up menurut aku. Bukan ibaratnya kalau main game-game yang JRPG kayak Dark Souls gitu ya. Ya kalau mau levelnya naik ya lawan bos dulu. Kalau langsung di skip aja ya kapan level up-nya. Gitu. Jadi ya berat, tapi seperti magic words yang selalu muncul di setiap hari saya. Lagunya Dewa 19 Betul Bijak. Ya, semoga saja ini hanya sebuah fase dalam hidup, dan kuharap itu bukan sisa-sisa umur. Sudah sekitar 17 menit. Nggak tahu ya, mungkin terlampau panjang videonya, tapi ya sekarang sudah cukup lega ya, karena apa yang ingin saya sampaikan sudah keluar. Semoga ya, tapi sudah ada sedikit kelegaan. Yang terakhir mungkin ini akan saya upload tanggal 5 Mei videonya, sebagai bentuk ucapan ulang tahun saya. You are gone too soon, Buya. You are gone too soon. Kadang masih berpikir kayak aku masih butuh ayahku untuk 10 tahun ke depannya, dan untuk 10 tahun ke depannya lagi, dan untuk 10 tahun ke depannya lagi. But life must goes on. You already done your part in this world. I do believe you are doing good. Di dunia, you are compassionate with your religion. You've done so many good deeds, not only to your family but also to your relatives and other friends as well. I do believe Jannah will be your place. Ya, dan sekarang semoga, dan aku harap, bukan semoga sih, memang yang aku harapkan dengan segala kebaikan dan amal perbuatanmu, dirimu sudah lega, sudah bahagialah intinya, menunggu di alam kubur, menunggu ronde selanjutnya. Sedangkan kami di dunia masih harus berjuang, masih harus try always make a good deeds, dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang, baik dilarang melalui norma ataupun melalui agama. We just try to be good. Udah, dia itu aja lah.
we just want to live our life, ya, in a proper way, of course, in a proper way. So ya, video ini saya buat sebelum tanggal 5 Mei, tapi akan saya upload 5 Mei. So ya, selamat ulang tahun Bu ya. Harusnya ini adalah ulang tahun ke-54, tapi ya, Allah lebih sayang, Allah panggil Buya lebih dulu sebelum dia berulang tahun. Jadi I think that's all for now. Ya, saya udah lama nggak buat video. Sekalinya buat videonya agak sedih ya temanya ya, tapi ya, terkadang sama seperti lagu ribuan memori, nggak selamanya semua memori yang kita punya selalu menyenangkan, pasti ada memori sedihnya, ada serpihan berbahagia, atau juga ada serpihan yang membuat kita merana gitu. Tapi saya harap serpihan yang ini membuat saya lebih kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya. Oke, selamat ulang tahun Bia. Maaf ya, selalu awkward dari tahun ke tahun, nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun yang proper, tapi kali ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun lewat video. I just hope you can see it, but I don't know. Mungkin konsep alam barzah bisa mengizinkan untuk kayak saya melihat ini. Ya, pun tidak, ya sudahlah, biar bisa jadi kenangan saya juga. Oke, selamat ulang tahun Bia, bye bye.